Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran YouTube channel saya. Hari ini saya akan membahas dan memaparkan materi tentang emisi efek. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Indah Putri Tameti dengan NIM 180431006, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan memaparkan beberapa subtopik mengenai emisi efek. Subtopik pertama, pengertian dari emisi efek. Emisi efek adalah suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek, yaitu saham dan obligasi suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Subtopik kedua, tujuan dari emisi efek. Terdapat 4 tujuan dari emisi efek. Pertama, memperbaiki struktur modal. Yang kedua, meningkatkan kapasitas produksi. Yang ketiga, memperluas hubungan bisnis. Yang keempat, meningkatkan kualitas manajemen. Baik, saya akan bahas keempat poin tadi. Pertama, memperbaiki struktur modal. Suatu perusahaan pasti berharap memiliki struktur modalnya yang baik. Artinya, nilai modal perusahaan itu lebih besar daripada nilai pinjaman. Hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk memperbaiki struktur modalnya adalah dengan menerbitkan efek, yaitu menjual saham dan menjual obligasi atau surat utang. Poin kedua adalah meningkatkan kapasitas produksi. Suatu perusahaan apabila memiliki permintaan yang banyak, namun tidak diimbangi dengan kapasitas produksinya, dapat melakukan penjualan efek, yaitu penjualan saham dan penjualan obligasi. Penghasilan dan pendapatan dari penjualan efek ini dapat digunakan perusahaan untuk membiayai semua keperluan produksi maupun untuk melakukan inovasi produk. Dengan hal ini, maka tingkat produksi dan kapasitas produksi perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan tadi dapat memenuhi permintaan konsumen. Poin ketiga, memperluas hubungan bisnis. Perusahaan pasti berharap kelak perusahaannya itu akan maju. Hal yang dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menjalin hubungan bisnis, yaitu dengan melakukan kombinasi bisnis, baik melakukan konsolidasi, merger, akuisisi, maupun aliansi. Kemudian, poin terakhir adalah meningkatkan kualitas manajemen. Suatu perusahaan itu didorong oleh Bapepam atau Bursa Efek maupun peraturan perundang-undangan untuk mewajibkan mereka melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, kemudian transparansi, dan adanya larangan untuk tidak melakukan tindakan konflik of interest. Adanya larangan ini bertujuan agar terciptanya manajemen perusahaan yang baik, sehingga manajemen dapat menghasilkan kebijakan perusahaan yang independen. Baik, subtopik ketiga yang akan saya bahas adalah tahapan dari go public. Teman-teman dapat memperhatikan bagan yang ditampilkan oleh slide. Dalam slide itu dipaparkan ada 5 tahapan dan proses dari go public. Tahapan pertama adalah penunjukan underwriter atau penjamin emisi dan persiapan dokumen. Tahapan kedua, penyampaian permohonan atau penyampaian permintaan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia. Tahapan kedua ini menghabiskan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Tahapan ketiga, penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Tahapan keempat, penawaran umum saham ke publik. Tahapan ketiga dan keempat ini memerlukan waktu kurang lebih 6-9 minggu. Dan tahapan terakhir adalah pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Tahapan terakhir ini menghabiskan waktu kurang lebih 1-2 minggu. Baik, subtopik keempat yang akan saya bahas adalah lembaga profesi dan lembaga penunjang pasar modal. Pertama, lembaga profesi. Lembaga profesi di pasar modal ini bertugas untuk membantu emiten dalam proses emisinya. Terdapat 4 lembaga profesi di pasar modal. Yang pertama adalah akuntan. Akuntan adalah salah satu lembaga profesi di pasar modal yang bertugas memberikan opini akuntansi terhadap laporan keuangan yang disusun perusahaan. Yang kedua, konsultan hukum adalah lembaga profesi yang bertugas untuk memberikan legal opinion terhadap calon emiten. Yang ketiga, notaris. Notaris adalah bertugas untuk mencatat atau membuat perjanjian-perjanjian dan nota notarial. Yang keempat, perusahaan penilaian atau penilai
adalah lembaga yang bertugas untuk memberikan penilaian atas aktivitas ataupun terhadap aktifnya calon emiten. Kemudian materi selanjutnya yaitu lembaga penunjang pasar modal. Terdapat 5 lembaga penunjang pasar modal. Pertama, Biro Administrasi Efek adalah lembaga yang menyelenggarakan administrasi kepemilikan efek serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan efek. Yang kedua, Kustodian adalah lembaga yang menyediakan jasa penitipan efek maupun harta lainnya yang berkaitan dengan efek dan jasa lainnya. Yang ketiga, Wali Amanat, yaitu lembaga yang mewakili kepentingan pemegang efek yang berkaitan dengan hutang. Yang keempat, Penasehat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lainnya yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan efek. Yang kelima adalah pemeringkat efek, yaitu lembaga yang menjembatani atas kesenjangan informasi antara emiten dengan investor. Baik, subtopik terakhir yang akan saya bahas adalah emisi dan divestasi. Baik teman-teman, jadi saham yang ditawarkan di pasar luas itu dapat berasal dari emisi maupun berasal dari divestasi. Saham yang berasal dari emisi artinya adalah saham itu berasal dari penerbitan saham baru. Sedangkan saham yang berasal dari divestasi adalah saham yang berasal dari pemilik lama atau pemilik lama saham. Jadi, saham yang dijual ataupun yang beredar di pasar modal itu dapat berasal dari emisi dan berasal dari divestasi. Baik teman-teman, sekian materi tentang emisi efek yang dapat saya paparkan. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan, saya mengucapkan mohon maaf. Kemudian saya akhiri video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.